Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hasil uji kompetensi ruang lingkup biologi, yang mana teman-teman semuanya sudah mengerjakannya. Walaupun ada yang belum, tapi mayoritas sudah mengerjakannya. Yang pertama, saya ucapkan barakallahu lakum atas capaian prestasi terbaiknya untuk uji kompetensi ruang lingkup biologi yang sudah bagus. Semoga ke depan bisa lebih bagus lagi. Dan selanjutnya, bagi yang belum mendapatkan nilai maksimal, semoga pada uji kompetensi selanjutnya bisa menghasilkan yang terbaik. Dan teman-teman semuanya, bahwasannya untuk tes uji kompetensi ini adalah yang pertama, dan semoga ke depan teman-teman semuanya bisa meraih dengan lebih baik lagi dengan persiapan yang lebih matang lagi. Tapi saya sudah bangga pada kalian semuanya atas capaian prestasi kalian dengan sebaik-baiknya itu. Ya, langsung saja akan saya bahas untuk hasil uji kompetensinya. Ya, setiap ulangan atau setiap tes yang diberikan oleh saya, teman-teman semuanya harus memperhatikan dengan seksama petunjuk umum dan petunjuk khusus yang diberikan. Karena biasanya ada sesuatu yang spesial gitu, yang biasa terlewat manakala teman-teman semuanya menuliskan atau menjawab soal-soal yang diberikan. Contohnya di sini petunjuk khusus nomor 1 seperti biasa ya. Nomor 2, diperbolehkan membuka referensi di modul, buku, internet, tetapi tidak dibenarkan bertanya kepada siapapun. Nah, jika teman-teman di sini tidak membaca petunjuk khusus ini, maka teman-teman dikira ini adalah close book, tidak buka buku, tidak open referensi. Padahal di sini boleh buka buku ya. Sehingga nanti setiap tes biologi perhatikan petunjuk umumnya dan petunjuk khususnya, karena biasanya ada sesuatu yang spesial. Baik, lanjut. Untuk kali ini biologi nilainya saya ambilkan dari acak ya. Kebetulan di sini saya ambilkan nama siswa putri. Nah, teman-teman semuanya bisa mengevaluasi capaian teman-teman semuanya ya. Ya. Langsung saja ke soalnya. Ini saya ambil dari Mbak Nawafa Azhar Raudhah gitu ya. Kelas 10 MIPA 6. Ya. Pertanyaan pertama. Berikut ini yang merupakan contoh permasalahan biologi pada tingkat organ ya. Ingat, organ, ada organ dalam, ada organ luar ya. Kalau pada manusia ada organ hati, jantung, paru-paru gitu ya. Maka manakah berikut ini yang merupakan contoh permasalahan biologi tingkat organ yang betul? Maka yang C, infeksi usus halus. Kenapa masuk ke organ? Karena usus adalah bagian organ pencernaan, betul ya. Kalau yang A, perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan, nanti tingkat sel. Kalau yang B, perkembangbiakan virus dalam tubuh makhluk hidup. Virus berarti dia kalau dalam tubuh makhluk hidup yang tingkat organisme ya. Kalau yang D, gangguan sistem pencernaan, berarti dia masuk ke sistem organ ya. Kalau yang E, tercemarnya air sungai di tingkat ekosistem ya. Nomor 1 cukup mudah ya. Nomor 2, dalam hidupnya manusia bergantung pada alam. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya dipelajari dalam ilmu. Ya, ada beberapa yang menjawab A, ekosistem ya. Ekosistem adalah hubungan timbal baliknya, bukan ilmunya. Yang di sini tanyakan adalah ilmunya. Ini jebakan pertama yang saya buat. Jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dipelajari dengan menggunakan ilmu E, ekologi ya. Jadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem ya. Jadi E jawabannya ya. Ada beberapa yang terkecoh dengan jawab A. Taksonomi. Taksonomi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang C, genetika, mempelajari tentang pewarisan sifat keturunan. Yang D, morfologi, mempelajari tentang struktur luar tubuh makhluk hidup ya, atau bagian tubuh bagian luar. Lanjut. Nomor selanjutnya 3,
Sebuah ilmu harus dinyatakan secara jujur atau apa adanya, sehingga sebuah ilmu harus bersifat objektif, ya, apa adanya, memihak kepada kebenaran ilmiah, ya. Mudah sekali nomor 3 ini, ya. Universal, A artinya menyeluruh, ya, umum. Sistematis artinya urut. Konkret artinya nyata, ya. Logis artinya dapat diterima oleh akal pikiran. Oke, lanjut ya. Berikut ini merupakan ciri khusus perkembangan makhluk hidup, yaitu ciri khusus perkembangan makhluk. Teman-teman harus membiasakan diri jika ada soal, ambil poin pentingnya, garis bawah atau dicoret, ya, biar nanti teman-teman apa yang ditanyakan, biar tidak terkecoh, ya. Ciri khusus perkembangan makhluk hidup yaitu B, bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dihitung, ya. Artinya adalah sifat kedewasaan tidak bisa dihitung, warna tidak bisa dihitung, kelembutan tidak bisa dihitung, gitu ya. Maka yang lainnya bersifat pertumbuhan, contohnya adalah bersifat kuantitatif, itu pertumbuhan, bukan perkembangan, ya. Kuantitatif artinya dapat dihitung, tinggi badan, lebar tanaman, lebar daun, berat badan, gitu ya. C, irreversible, tidak dapat kembali. Kalau sudah tumbuh besar maka tidak dapat lagi kembali ke kecil lagi. Yang D, bertambahnya ukuran atau volume, ya, bertambah berat, bertambah besar, bertambah tinggi, gitu ya. Maka pertumbuhan. Yang E, dapat diukur, artinya kuantitatif, ya. Bisa dipahami, ya. Yang lainnya bersifat pertumbuhan, yang B adalah sifat untuk ciri khusus perkembangan, ya. Lanjut. Untuk mempertahankan kehidupannya, makhluk hidup harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan predatornya. Hal tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri adaptasi, ya. Kata kuncinya adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan predatornya. Penyesuaian diri artinya adaptasi, ya. Adaptasi kemarin ada 3, ya, Mbak, Mas. Ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku, ya. Masih ingat di SMP kan? Yang A, reproduksi, bukan, karena dia perkembangbiakan. Yang B juga bukan, karena metabolisme, perubahan reaksi-reaksi kimia dalam tubuh untuk mendapatkan energi atau membuang energi. Yang D, evolusi, yaitu perubahan makhluk hidup dalam waktu yang sangat lama. E, ekskresi, yaitu pembuangan zat sisa yang tidak dapat digunakan lagi oleh tubuh karena dia bersifat racun, ya. Jawaban yang paling betul adalah yang C, adaptasi. Ya, lanjut. Makhluk hidup memerlukan nutrisi untuk melangsungkan kehidupannya. Nutrisi tersebut sangat berguna untuk mendapatkan energi dengan cara C yang betul, ya. Karena C adalah metabolisme, artinya dia tujuannya menghasilkan energi atau melepaskan energi, ya. Kalau yang A, sekresi. Sekresi adalah pembuangan zat yang masih dibutuhkan lagi oleh tubuh. Contohnya adalah hormon, ya. Kemudian yang B, reproduksi, perkembangbiakan, bukan, ya. Yang D, ekskresi, juga bukan, karena pembuangan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Ada 4 organ, ya, Mbak, Mas. Ada organ yang pertama yaitu organ paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Yang B, organ hati mengeluarkan empedu, kulit mengeluarkan keringat, dan ginjal mengeluarkan urin, ya. Yang E, respirasi, respirasi sistem pernafasan. Mana juga yang menjawab E, pernafasan. Betul, dia mendapatkan energi juga, tapi dia lebih tepatnya ke bagian metabolisme. Oke.
Lanjut ya. Biologi memiliki karakteristik yang berbeda dengan ilmu sains yang lainnya. Karakteristik biologi sebagai berikut kecuali. Jawaban yang paling betul adalah yang E pastinya ya. Subjektif. Harusnya apa? Objektif. Ya, betul ya. Harusnya objektif. Kalau yang A empiris, sesuai dengan pengalamannya, logis, dapat diterima oleh akal, universal, umum atau menyeluruh, konkret artinya nyata. Yang salah adalah yang E, subjektif. Saya rasa ini betul semuanya yang E ya. Lawannya adalah objektif. Harusnya objektif ya, tapi itu subjektif ya. Oke, lanjutkan. Objek kajian ilmu biologi merupakan benda-benda nyata yang dapat dinalar oleh akal pikiran dan berwujud. Maksud dari pernyataan tersebut bahwa biologi memiliki objek kajian berupa ya B, benda yang konkret ya, nyata, tepat sekali ya. Jadi sudah kita bahas yang lainnya ya. Maka yang tepat adalah yang konkret, nyata ya, benda nyata. Virus nyata, nyata. Bakteri ada, nyata ya. Kalau yang tidak nyata makhluk yang goib ya. Malaikat, jin, setan ya, iblis, semuanya itu ada tapi tidak dapat kita lihat. Maka cukup kita imani, kita yakini bahwa mereka itu ada. Maka tidak dipelajari di ilmu biologi, dipelajari di ilmu akidah ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Berikut ini adalah kumpulan organ penyusun makhluk hidup. 1 jantung, 2 paru-paru, 3 kulit, 4 hati, 5 ginjal. Organ dalam sistem ekskresi sekaligus sebagai respirasi. Ekskresi adalah pembuangan zat sisa yang tidak dapat lagi dibutuhkan oleh tubuh. Respirasi adalah pernafasan. Maka jelas sekali mana yang termasuk keduanya, yaitu A, paru-paru ya. Paru-paru bisa untuk bernafas, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kalau yang ekskresinya paru-paru dia mengeluarkan karbon dioksida, karena kalau tidak dikeluarkan dia bersifat racun. Oke. Jantung dia sistem peredaran darah, ginjal dia sistem ekskresi saja, kulit ekskresi, hati juga ekskresi sebagai kelenjar pencernaan ya. Lanjutkan. Sekumpulan sapi, kerbau, dan kambing di lingkungan Ihsanul Fikri dalam rangka Idul Adha 1441 Hijriah disebut komunitas ya, tepatnya komunitas karena sekumpulan populasi sapi, sekumpulan populasi kerbau, sekumpulan populasi kambing, maka membentuk komunitas ya. Ya, komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi di suatu wilayah ya. Kalau organisme adalah individu tunggal. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang sama ya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau bioma adalah gabungan dari beberapa ekosistem yang memiliki ciri khas dari curah hujan, cahaya matahari, suhu, kelembaban, iklim, dan sebagainya ya. Untuk bioma. Baik, saya lanjutkan. Kumpulan individu sejenis yang menempati suatu wilayah yang sama ya. Sejenis pasti adalah populasi ya, gampang ya. Yang lain saya jelaskan tadi. Jadi populasi di sini dia tidak memandang jenis kelamin ya. Kalau perempuan sama laki-laki dalam suatu ruangan yang sama disebut dengan populasi juga, karena populasi manusia. Kandang, ada ayam jantan sama ayam betina di dalam kandang yang sama, populasi ayam gitu ya. Tidak membedakan ada populasi perempuan, populasi laki-laki, atau populasi betina, populasi jantan, tidak ya. Populasi adalah individu sejenis ya, spesiesnya sama ya. Lanjutkan. Tingkatan organisasi kehidupan misalnya sekumpulan faktor biotik berupa rumput, belalang. Faktor abiotiknya berupa air dan batuan. Kira-kira biotik sama faktor abiotik ada interaksi enggak?
ada pastinya ya. Jadi poin kuncinya adalah di sini adalah faktor biotik dan faktor abiotik, sehingga disebut ekosistem ya. Maka kalau ilmunya yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Oke. Kalau timbal baliknya biotik sama abiotiknya ekosistem ya. Jangan terjebak di sini ya. Mudah saja. Suatu bioma memiliki ciri-ciri tumbuhan didominasi oleh pohon kurma dan kaktus. Wah, sudah jelas sekali kalau tumbuhan khasnya kurma dan kaktus. Pasti yang ditanyakan pasti sama, mau panjangnya seperti apapun, pasti pertanyaannya itu saja. Hewan khasnya berupa kalajengking dan ular. Faktor abiotiknya yang khas berupa intensitas cahaya matahari tinggi, curah hujannya sangat rendah, bahkan tidak ada ya. Perbedaan signifikan suhu siang sangat panas, suhu malam sangat dingin. Maka ciri-ciri termasuk bioma gampang sekali ya pertanyaannya kan, panjang tapi mudah. Bioma gurun ya, padang pasir ya, betul. Kalau hutan hujan tropis pasti curah hujannya tinggi ya. Taiga, tundra, sabana kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya nanti ya, di bab keanekaragaman hayati ya. Lanjutkan. Untuk memahami berbagai keunikan burung khususnya di wilayah Indonesia Timur, perlu cabang ilmu biologi yang disebut dengan ornitologi. Ya betul, ornitologi adalah cabang biologi yang mempelajari khusus tentang burung, aneka burung ya. Kalau botani tentang apa? Botani tentang tumbuhan ya. Kalau mikrobiologi tentang jamur ya. Mikrobiologi tentang mikroorganisme atau makhluk hidup yang kasat mata ya, jasa trenik. Entomologi tentang serangga ya. Biasanya entomologi sama ornitologi terbalik biasanya. Tapi ornitologi pastikan ada ornito, maka ada R-nya burung ya. Entomologi adalah serangga. Beda ya. Nanti di bab selanjutnya ada pembagian wilayah ya. Ada Indonesia Timur, ada Indonesia Barat, ada Indonesia Peralihan ya. Di bab selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu. Untuk mempelajari bentuk bagian luar tubuh makhluk hidup perlu ilmu D ya. Bentuk luar tubuh, maka D. Jangan terkecoh di sini ya. Morfologi, gampang saja. Kalau anatomi, mempelajari bentuk bagian dalam tubuh ya. Bentuk rangka, bentuk organ-organ dalamnya gitu ya. Fisiologi tentang fungsi organ tubuhnya ya. Taksonomi tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalau teratologi tentang cacat tubuh dalam janin. Saya ulangi. Teratologi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang cacat tubuh dalam janin. Ya. Sehingga kalau kalian pernah melihat di berita mungkin ya, bayi terlahir jari-jari tangannya lebih dari 5, jari-jari kakinya lebih dari 5, atau ada juga yang lahir dengan kembar siam, dempet. Ada juga yang tidak punya kaki. Ada juga yang terlahir tidak punya tangan. Ada yang tidak punya telinga gitu ya. Itu karena cacat janin yang terjadi di dalam rahim ibu ya. Dipelajari itu teratologi. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jamur, maka gampang saja, mikologi ya. Kalau virologi tentang virus, entomologi tentang serangga, ornitologi tentang burung, zoologi tentang hewan. Nah, mikologi tentang jamur. Baik kapang, yes, ragi gitu ya. Hamir ya, sama ya di mikologi ya. Yogurt merupakan hasil aplikasi biologi di bidang yang melibatkan bantuan organisme berupa D yang betul ya. Maka bidangnya apa? Bidang pangan ya. Bidangnya pangan. Organisme berupa, kalau yogurt, Lactobacillus bulgaricus ya. D ya. Farmasi bidangnya salah tapi spesiesnya betul.
Pertanian, salah bidangnya. Spesiesnya juga salah. Pangan, betul, tapi spesiesnya salah. Acetobacter-Psyllinum, dia membantu untuk membuat nata de coco ya. Kalau yang E, kedokteran bidangnya salah. Spesiesnya juga salah. Kalau Saccharomyces cerevisiae untuk membuat tape ya. Tape ketan ya dan sebagainya ya. Tape singkong masuk Saccharomyces. Oke, mas-mas, mbak-mbak semuanya masih memperhatikan ya. Harapannya teman-teman bisa memperhatikan, bisa mengevaluasi biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke. Sistem klasifikasi 5 kingdom makhluk hidup dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama B. R.H. Whittaker ya, yang lainnya pengecoh ya. Aristoteles, sistem 2 kingdom ya. Edward Galton, ya, sistem 4 kingdom. Kalau Carolus Linnaeus, dia bapak taksonomi ya, yang menemukan klasifikasi makhluk hidup. Carl Woese adalah penemu sistem 6 kingdom ya. R.H. Whittaker 5 kingdom ya. Oke. Lanjutnya, berikut ini adalah yang termasuk sistem klasifikasi 6 kingdom makhluk hidup kecuali ya. Protista jelas masuk ya. Fungi jelas masuk, jamur. Monera tidak masuk. Plantae Animalia jelas masuk, tumbuhan dan hewan. Apa itu Monera? Harusnya Monera masuk ke sistem klasifikasi 5 kingdom ya. 5 kingdom, sehingga Monera kalau masuk 6 kingdom dibagi 2, yaitu ada Archaebacteria sama Eubacteria. Bakteri primitif dan bakteri yang lebih maju. Oke. Selanjutnya, penemuan antibiotik, vaksin, sistem bedah, dan penyembuhan penyakit merupakan peranan biologi dalam kehidupan sehari-hari sehingga termasuk dalam peranan bidang. Nah, ini ramai sekali ya, beberapa kemarin menghubungi Pak Pawit, bertanya dan ada yang komplain dan sebagainya ya, memastikan jawaban ya. Ada yang mayoritas menjawab farmasi, ada juga yang kedokteran. Jawaban yang betul yang mana? Ya, yang kedokteran. Sebenarnya antibiotik dan vaksin itu tepatnya ke farmasi, tapi saya di sini tambahi dengan sistem bedah dan penyembuhan penyakit ya, sehingga C yang lebih tepat kedokteran. Tapi insya Allah untuk pertanyaan selanjutnya tidak akan keluar soal-soal seperti ini ya, akan lebih fokus lagi ke kedokteran saja atau farmasi saja. Oke, tidak bonus ya. Nomor terakhir, cabang ilmu biologi yang mempelajari keindahan berbagai macam serangga. Maka tadi sudah saya sampaikan, jawabannya adalah B. Entomologi serangga. Kalau yang A, ornitologi tentang burung, histologi tentang jaringan ya, jaringan hewan, jaringan tumbuhan ya. Kalau jaringan tumbuhan ada jaringan pengangkut, ada jaringan meristem gitu ya, ada parenkim gitu ya. Kalau yang jaringan hewan ada jaringan darah, jaringan epitel, jaringan apalagi otot gitu ya. Morfologi tentang bentuk luar tubuh. Kalau ichtiologi tentang ikan. Baik teman-teman semuanya, itu yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan tes uji kompetensi biologi bab yang pertama, ruang lingkup biologi. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil pelajaran untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Tetap semangat untuk belajar biologinya. Insya Allah biologi selalu mudah. Biologi is easy ya, very easy bahkan ya. Tetap semangat untuk belajar. Semoga Allah limpahkan ridho atas ikhtiar antum semuanya sehingga ke depan bisa lebih baik lagi. Tetap semangat untuk selalu berprestasi. Solihah selalu di rumah ya, mbak-mbak, mas-mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.